Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini kita lagi nyantai ngasih makan ayam. Kebetulan rumah saya ini di pinggir sungai teman-teman tuh, Sungai Winongo namanya kalau di Jogja. Jadi kalau sore saya duduk-duduk sini, sungai sebenarnya jernih loh teman-teman, lumayan. Nah ini kalau sore saya nongkrong di depan sungai, kebetulan bambu-bambunya udah saya tebangin, mau saya bikin untuk tempat nongkrong. Ini sambil ngasih makan ayam saya nih. Jadi teman-teman, seperti biasa saya pengen ngajak ngobrol teman-teman masih seputaran hobi ternak ayam ya teman-teman. Jadi teman-teman, beberapa hari belakangan ini santer banget trending topik di media sosial, spesialnya di YouTube, yaitu tentang perseteruan ya Anthony Medan atau Anthony Putrajaya Farm dengan Ruby Pakoy, dua legenda perayaman di media sosial Indonesia. Yang jelas di sini tampaknya memang kemarin sudah tantang menantang gitu kan. Sebenarnya tantangannya adalah uji kualitas gitu kan, siapa yang terbaik di antara mereka gitu kan. Tapi kesininya ya nggak tahu kita, karena memang nggak ketemu gitu kan. Karena memang Anthony Medan ini nggak mau sembarangan, dia mau turun nggak mau yang receh-receh gitu kan, dengan T tertentu. Nah yang tentunya memang harus berhati-hati karena memang masih terlarang ya di negeri kita, beda sama di Thailand. Itu teman-teman, yang mana kayaknya Ruby Pakoynya ini secara nggak langsung nggak bisa ya menyanggupi gitu kan, daripada tantangannya Anthony Martadipura. Terlepas dari itu teman-teman, kontroversinya yang jelas kalau saya sendiri nih bahasnya bukan situ, tapi kalau saya sendiri bahas tentang popularitasnya Anthony Medan ini ya. Anthony Medan atau Anthony Putra Martadipura ini memang salah satu tokoh perayaman yang selalu bikin sesuatu yang baru, yang heboh lah gitu kan. Saya sendiri kalau lihat konten-konten di YouTube tuh bosen ya, ada yang cuma cerita di pasar, cerita tentang rawat ayam begitu-begitu. Tapi kalau Anthony Medan ini nongol, semangat saya nontonnya teman-teman. Seperti dulu muncul zamannya dokter ayam gitu kan. Nah ini kan heboh tuh, sampai semangat lagi saya nonton gitu kan, tentang perayaman. Terakhir ini tentang dengan Ruby Pakoy, dan dia ini selalu langkah-langkah dia itu nggak bisa dibaca ya oleh lawan-lawan saingan-saingan dia di perayaman gitu kan. Unpredictable move dia itu selalu. Ketika sama dokter ayam minta T-nya 100.000 waktu itu ya, yang dokter ayam juga nggak bisa menyanggupinya. Walaupun gitu dokter ayam juga tetap berani ya, diladeni ya, walaupun akhirnya juga kalah gitu kan. Tapi memang di situ kita lihat sikap kesatrianya si dokter ayam. Kita nggak tahu kemana lagi dokter ayam. Terus sebenarnya saya senang tuh nonton dokter ayam atau Aji Satria Pasar Ibu ya. Itu saya senang tuh nontonnya. Kita kan selain hobi ayamnya khusus, kita juga butuh orang-orang yang memang entrepreneur kayak gitu, kayak Aji Satria Pasar Ibu. Dan ini untuk Anthony Medan ini juga gitu kan. Kemarin tuh kan dia unpredictable move, langkahnya itu nggak bisa diduga gitu kan. Tiba-tiba ketika si Ruby Pakoynya menyanggupi ngeluarin video menjawab tantangannya Anthony gitu kan, katanya silahkan gitu kan, telepon, tantangannya diterima. Tapi kemudian tanpa diduga Anthony mengeluarkan angka yang kemudian memang sekitar 12 M ya, yang memang juga bikin kaget gitu kan. Seperti saya pun sebagai penghobi ayam kaget gitu kan. Langkahnya unpredictable, susah dibaca oleh lawan-lawannya gitu ya, Anthony Medan ini. Nah ini memang terus kemudian juga terus menerus, ketika posisinya lawan udah mulai ragu, kesononya udah tantangan untuk buka saldonya dulu, karena kan memang ditantang untuk datang ya, dia mau lihat dulu saldonya cukup atau enggak gitu kan. Nggak mau, nggak ditanggepin gitu kan. Terus kesininya bahas tentang ya macem-macem lah, tentang katanya lawannya ini RP penghasilannya miliaran, sempat saya lihat tuh ya di salah satu podcast ya, di kanal YouTube gitu kan.
ya merembet lah kemana-mana, masalah jamu lah, masalah kemudian pengobatan ayamnya dikasih baking soda sama jeruk nipis lah, semua merembet semua, sampai kemudian ada tantangan untuk menutup akun media sosial mereka masing-masing yang sebetulnya udah di luar konteks. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya juga senang kalau ada tokoh-tokoh entrepreneur gini. Kalau saya sih ngelihatnya sebagai ya apa ya, intermezzo ya, suatu penyegaran gitu kan. Kita kan memang juga butuh hiburan gitu kan, netizen ini butuh sesuatu yang beda ya, yang kemudian bisa meningkatkan adrenalin kita. Untuk itu Anthony Putra Martadipura tampil beda. Dari sekian banyak channel-channel YouTube Prayaman, saya yang memang masih semangat mau nonton. Seusia saya ini kadang-kadang males kalau orang cerita cuman ayam begini begitu. Anthony lain gitu kan, dia memang kompeten di bidangnya. Teman-teman bisa lihat dia kalau dia ngairi mandiin ayamnya itu kan, wah itu memang dia kompeten di bidangnya itu. Gitu. Kalau saya lihat itu memang dia memang betul-betul kompeten di bidangnya, nggak cuman kemudian omon-omon Anthony ini kan. Dan kedepannya memang saya berharap Anthony ini kan channel-channelnya banyak nih bermunculan, aktif lagi, karena memang tampaknya dia membuat sesuatu kita refresh. Orang seusia saya itu sebetulnya udah jenuh ya, dalam hidup ini jenuh, tapi kalau lihat-lihat yang seru gitu ya memang naluri alamiah kita senang sesuatu yang baru gitu. Dan itu bisa ditampilkan oleh orang-orang seperti Anthony Martadipura. Dan dulu sayangnya dokter ayam tuh Haji Satria Pasaribu entah kemana, nggak pernah nongol lagi. Kalau saat ini yang saya lihat cuma dua itu gitu kan. Kalau masalah konfliknya dengan RP atau Ruby Pakoy udahlah gitu kan. Yang jelas ketika kemudian nggak selesai, ini kemarin kan patah berhenti di tengah jalan, ini jejak digital tuh nggak akan terhapus seumur hidup ya, sampai nggak tahu lah, sampai akhirnya sampai mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, jejak digital tuh nggak akan hilang ya. Suatu cacat, suatu apa yang selalu diingat orang di benak orang gitu kan, itu jejak digital. Ketika kemudian kemarin udah mau Antoninya, tapi saya tetap nggak ngerti ya, karena memang sebetulnya kalau mau uji kemampuan ya mungkin harus ada kesepakatan lah, bukan kemudian T-nya yang menentukan salah satu. Namanya juga katanya mau uji kualitas atau mungkin mau adu kekayaan, nggak tahu kita. Tapi yang jelas untuk Anthony Martadipura saya angkat jempol, dia ini tokoh entrepreneur gitu kan. Tampilan-tampilannya saya senang nonton konten-konten beliau itu kan. Itu aja teman-teman. Dan kalau masalah dengan Ruby Pakoy apapun itu, kemudian kalau nggak direspon ya tetap itu jejak digital, itu menyakitkan ya teman-teman. Sesuatu yang nggak dilupakan orang sampai kapanpun, menjadi luka yang nggak pernah akan sembuh lukanya itu. Yang jelas ini kan nggak direspon, tapi ya sudahlah, kayaknya Anthony Martadipura juga sudah melupakan hal tersebut gitu kan. Oke teman-teman, ini obrolan kita di sore hari ini. Intinya teman-teman, kita kalau di media sosial pun harus berhati-hati ya teman-teman. Nanti kalau kejadian seperti itu kita kemudian ditantang menantang, kemudian kita nggak bisa ngeladenin, jejak digital itu akan susah dihapus ya. Dan itu tentunya akan mempengaruhi popularitas seseorang di media sosial. Popularitas yang dibangun selama bertahun-tahun bisa hilang dalam sekejap kalau di media sosial. Apapun itu, sekarang kualitas mereka masing-masing antara Ruby Pakoy dan Anthony Putra Martadipura, teman-teman semua netizen yang menilai masing-masing siapa yang betul-betul memang berkualitas, kompeten di bidangnya. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung dari Yogyakarta. Yuk matur nuwun.